Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizwan, BP 190107-2002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai saham dan valuasinya dalam mata kuliah manajemen keuangan. Materi yang pertama yaitu hak hukum dan hak istimewa pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan dan pemilik memiliki hak hukum serta hak istimewa, tentu yang akan menjadi topik dalam bagian ini. Yang pertama itu kendali atas perusahaan. Ada 3 kendali atas perusahaan. Yang pertama, mandat proksi. Mandat proksi adalah suatu dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain. Umumnya kekuasaan untuk memberikan suara atas dasar hak saham biasa. Kendali yang kedua itu perang mandat atau proxy fight, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara mendapatkan wewenang dari pemegang saham untuk memberikan hak suara yang akan menggantikan manajemen yang saat ini berkuasa. Yang ketiga yaitu pengambil alihan atau takeover, suatu tindakan di mana seorang atau suatu kelompok berhasil mengeluarkan manajemen suatu perusahaan dan mengambil alih perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada hak preemptive atau preemptive right, yaitu suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa atau efek yang dapat dikonversi secara pro rata. Selanjutnya jenis-jenis saham biasa. Ada beberapa jenis saham biasa. Yang pertama itu saham terklasifikasi atau classified stock, yaitu saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua itu saham pendiri atau founders share, yaitu saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga kendali perusahaan tanpa harus memiliki mayoritas saham. Selanjutnya, harga saham versus nilai intrinsik. Seperti harga saham adalah harga pasar saat ini dan dapat diketahui dengan mudah bagi perusahaan atau publik. Sebaliknya, nilai intrinsik yaitu mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan. Tidak dapat diketahui dengan mudah sehingga harus diperkirakan. Apabila pasar saham efisien, kesenjangan antara harga saham dan nilai intrinsiknya tidak terlalu besar dan tidak terjadi dalam waktu yang lama. Namun, dalam beberapa kasus harga saham perusahaan individual dapat lebih tinggi atau lebih rendah nilai intrinsiknya selama beberapa tahun hingga kejatuhan terjadi tahun 2007 dan 2008. Sebagian besar bank investasi mencatat keuntungan dan menjual pada harga tercatat. Meskipun demikian, sebagian besar pendapatan tersebut hanya ilusi karena tidak mencerminkan risiko tinggi yang terjadi dalam efek beragun hipotek yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan. Jadi dengan mengulas kembali, kita sekarang mengetahui bahwa harga pasar sebagian besar saham perusahaan keuangan melebihi nilai intrinsiknya sebelum tahun 2007. Selanjutnya ada model dividen yang diskonto. Model dividen diskonto ini terbagi menjadi 3, yaitu investor marginal, harga pasar, dan tingkat pertumbuhan. Investor marginal itu perwakilan investor yang tindakannya mencerminkan keyakinan orang pada saat ini memperdagangkan saham. Investor marginal lah yang menentukan harga saham. Sementara untuk menentukan harga saham tersebut, kita tentunya mengacu pada harga pasar atau market price, yaitu harga di mana saham dijual di pasaran. Terdapat banyak investor dalam pasar sehingga akan terdapat banyak nilai untuk pertumbuhan. Nah, di mana tingkat pertumbuhan ini atau growth rate adalah tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Selanjutnya, tingkat pengembalian yang diminta atau required rate of return. Ini adalah minimal yang dapat diterima atas saham dengan mempertimbangkan risiko dan pengembalian yang tersedia dari investasi lain. Investor yang berbeda biasanya memiliki opini berbeda, tapi sekali lagi kuncinya adalah investor marginal. Ini ada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expect rate of return, yaitu nilai yang akan diterima oleh investor di masa depan. Terakhir ada tingkat pengembalian aktual atau transaksi atau actual rate of return. Ini merupakan nilai yang sebenarnya atau tingkat pengembalian atas suatu saham yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu. Bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan
nilai sebelumnya. Selanjutnya ada imbal hasil dividen, yaitu dividen yang diharapkan dibagi dengan harga. Jika saham diharapkan akan membayar dividen sebesar yang diberikan, maka sepanjang 12 bulan ke depan, jika harganya saat ini lebih rendah, maka imbal hasil dividen yang diharapkan adalah pada masa yang akan datang tentunya lebih tinggi. Selanjutnya imbal hasil keuntungan modal, yaitu keuntungan modal sepanjang tahun tertentu dibagi dengan harga awal, di mana modal yang diharapkan atas saham sepanjang tahun berikutnya. Terakhir ada total pengembalian yang diharapkan, itu total imbal hasil dividen yang diharapkan dan imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan kembali setelah saham ditanamkan. Selanjutnya dividen yang diharapkan sebagai basis nilai saham. Untuk mengetahui nilai suatu obligasi, persamaan itu adalah nilai sekarang pembayaran bunga sepanjang umur obligasi tambah nilai sekarang dari nilai jatuh tempo atau nilai pasar obligasi. Sama halnya, harga saham akan ditentukan dari nilai sekarang, aliran arus kas, dan persamaan valuasi dasar saham sama dengan persamaan valuasi obligasi, di mana nilai saham sama dengan PP dividen yang diharapkan diterima di masa depan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.